Tuhan bersama, memuji dan memuliakan kebaikan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah, nyatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, sekali lagi katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami alami tiap hari Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku, di Bapa,
Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai renungan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru. Kami masih dipinjami napas hidup. Kami masih diberi kekuatan, kesehatan. Kami boleh menikmati hari ini. Biarlah sebelum kami mulai aktivitas hari ini, kami mau untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang dari tempat yang maha tinggi Kau nyatakan bagi kami semua, khususnya bagi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semata hanya hikmat-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita buka di dalam Yunus ya. Ini masih berseri, kita Yunus 3. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sama kelima ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Mulailah Yunus masuk ke kota itu, sehari perjalanan jauhnya lalu berseru ya, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Kemudian ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun laki-laki maupun anak-anak mengenakan kain kabung ya. Jadi ini ceritanya kalau kita lihat di dalam pasal yang ketiga ayat 1, ini Tuhan memberikan kesempatan yang kedua ya. Kalau di sebelumnya kita ada 3 perkara kenapa Yunus nggak mau ya, salah satunya sekarang adalah Tuhan masih memberi kesempatan yang kedua ya. Berbeda untuk kedua kalinya untuk tetap tugasnya sama, untuk menyampaikan kepada Niniwe ya. Kemudian Yunus masuk, ini ceritanya ya, yang keempat kelima. Maka yang ditemui pertama bukan raja, tetapi rakyat biasa, dan sebegitu cepat rakyat ini langsung melihat bahwa dia langsung percaya ya. Ayat kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah dan mereka langsung mengumumkan untuk puasa ya, dan disertai dengan kain kabung. Kalau kain kabung ini, kalau saya lihat di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kain kabung itu bahwa itu tanda bahwa dia menyesali atas segala dosa-dosanya ya. Jadi kalau mereka bayangin berpuasa terus mereka mengenakan kain kabung, itu satu tindakan yang menurut saya sudah lumayan keras ya. Tetapi ternyata rajanya juga mengumumkan lagi saudara ya. Begitu raja tahu, dia turun, kemudian dia juga menyampaikan ya, menyampaikannya lebih lagi saudara. Ayat yang ke-8, haruslah semuanya manusia ternak, bayangin ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Allah itu Allahnya Yunus, karena mereka ini kan sebetulnya menyembah berhala-berhala ya, menyembah ilah-ilah yang ada di sana. Haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah itu akan bermurah hati ya. Memang di ayat yang ke-10 akhir ya, Tuhan akhirnya tidak jadi melakukan ya, dan ia pun tidak jadi melakukannya, artinya tidak jadi menghukum Niniwe. Catatan saya saudara, secepat itu ya Yunus masuk dan dia nyampaikannya ya, apa yang Allah katakan disampaikan ya. Jadi 40 hari lagi, seperti yang dia nggak ngurangi perkataan itu, nggak nambahin, nggak ngurangi, apa yang Tuhan katakan disampaikan. Jadi kalau menurut saya ini ada 2 faktor ya. Secepat itu, ayat yang keempat Yunus menyampaikannya ya, sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, dan ayat kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Ya, secepat itu ya. Jadi kalau saya lihat, saya pernah baca suatu renungan, ini faktornya Yunus, karena Yunus dimuntahkan, kemudian dia orang-orang percaya dewa, jadi orang Niniwe ini percaya dewa, jadi dilihatnya bahwa Yunus ini manusia yang keluar dari mulut ikan ya. Tetapi saya nggak mau melihat itu saudara. Saya mau melihat bahwa secepat itu hanya dengan kalimat 40 hari lagi ya, seperti Yunus nggak mengurangi, nggak menambahin, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan.
Dan secepat itu pula respon dari orang-orang yang diancam Tuhan ya, karena di pasal yang pertama itu jelas ancam dia gitu ya, renungannya kemarin ancam dia. Jadi maksud saya gini, bahwa walaupun itu ancaman, walaupun itu teguran ya dari Tuhan, itu saya yakin bahwa itu ada mengandung kuasa ya. Jadi kalau saya lihat, saya merenungkan gini saudara, baru ngomong cuma 40 hari lagi langsung mereka berbalik. Bahkan yang aneh lagi, rajanya bilang semua ternak, sapi, kambing, domba, apalagi pokoknya semua ternak tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya kalau dibilang bahwa ini menurut saya tindakan yang ekstrim ya. Saya masih ingat tadi saya ngawali, sebetulnya tadi saya dengerin lagunya gini, terpesona gitu ya. Jadi kira-kira saya ngeliat gini, bahwa Allah begitu terpesona melihat mereka ini ya. Kenapa? Semua kompak ya, rakyat, raja, bahkan yang hidup ya, ternaknya ini mengambil sikap untuk dia tidak makan, tidak minum, puasa ya. Kalau puasa 3 hari, puasa masih minum ya, puasa muting, rawot itu biasa mungkin, tetapi ini ngebleng saudara, nggak makan, nggak minum, terus dia mengenakan kain kabung, menundukkan sikap bahwa dia menyesali. Ini tindakan yang luar biasa, dan menurut saya Tuhan pasti melihat, atau dalam bahasa nyanyian saya, Tuhan pasti terpesona. Iya, ya kita lihat di dalam Amsal, ayo kita lihat Amsal 28. Demikian firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ya, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi, ya, akan disayangi, ya. Ini pasti disayang Tuhan. Ya, jadi artinya gini saudara. Sebuah tindakan yang cepat kalau menurut saya ya. Begitu dikasih teguran dia langsung merespon ya, dia menunjukkan dengan kain kabung itu tadi, kemudian rajanya bilang puasa. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah, kalau nggak ada kuasa, itu nggak mungkin. Jadi menurut saya gini, sejahat-jahatnya orang, ini jahat ya, ini tukang mereteli orang nih, tukang mutilasi orang. Sejahat-jahatnya orang, kalau dia kena kesentuh dengan perkataan Allah, ya ini 40 hari lagi ini kan perkataan Allah yang disampaikan kepada Yunus, dan Yunus menyampaikannya. Jadi saya menganggap gini saudara, setiap perkataan Allah itu ada kuasa, ya, ada kuasa. Jadi pertanyaan besarnya begini saudara, apakah hari-hari ini kita juga membuat diri kita ini menjadi, supaya Allah menjadi terpesona, ya? Bagaimana? Ya, saya lihat bahwa banyak hal kalau hari-hari ini orang-orang di tempat ini ya, di kota ini yang ada di sini, saya yakin lebih dari 50% mereka adalah perantau. Kecenderungannya perantau itu mereka pasti punya mainan yang gak kelihatan itu, mereka punya sangu, punya macam-macam lah. Kalau mereka nggak berbuat se-ekstrim seperti ini, ya saya yakin bahwa itu juga nggak akan membuat Tuhan melihat ya, atau terpesona gitu saudara. Jadi saya garis besarnya gini, siapapun kita hari-hari ini, kalau kita ini lagi seperti ini ya, pandemi ini terlalu baik bagi kita untuk melangkah, mengakui bahwa hari-hari ini adalah hari yang baik kita untuk mengoreksi diri. Berarti kita harus selalu setiap saat meminta pengampunan, Pak. Ya, kita, kalau saya ini saudara ya, saya pagi mesbah itu saya selalu akhiri dengan doa Bapa kami ya, ampunilah kami
atas kesalahan kami seperti kami mengampuni. Artinya gini, selama kita masih punya nafas, ya, selama kita masih punya nafas ini, saya terlalu yakin bahwa kita ini bersinggungan dengan dosa. Kita mau di kota, kita mau di hutan, kita mau di gunung, ya, apalagi minta maaf, ya, HP ini, ya, kita di gunung di HP ini, kita masih bisa berkomunikasi, kita masih ini bersinggungan sekali. Kita memendam dendam, kita aduh macam-macam saudara. Jadi langkah baiknya hari-hari ini kalau kita mau membuat alat terpesona seperti apa yang dilakukan orang-orang Asyur di Niniwe ini, ya kita melihat apakah hidup kita ini hari-hari ini kita sudah menjadi hidup baru, ya. Hidup baru itu artinya bahwa kita meninggalkan hidup lama kita, kebiasaan lama kita, hal-hal yang buruk, ya. Mungkin kita masih punya mainan, kita masih punya gembolan dan lain sebagainya. Itu kita bereskan, ya. Kalau hari-hari ini di tempat ini dikatakan di pelepasan, dilepas, ya, diakui. Dan pada saat setelah diakui, ya, kemudian dia nulis segala dosanya, pernah ciak, pernah apa aja sudah, selingkuh, pernah apa semuanya. Kemudian didoakan sama Tuhan dan pengakuannya ini biasanya dibakar, ya, dibakar karena yang tahu pengakuan itu adalah yang menulis itu sama Tuhan. Jadi begitu dibakar terus kemudian didoakan supaya mereka hidup baru, menerima hidup baru ini. Itu kalau menurut saya langkah awalnya seperti itu. Tetapi kalau toh pun itu sudah dilakukan, saya lebih cenderung bahwa hari-hari ini kita tetap seperti Ayub saudara, ya, melihat anaknya habis pesta maka dia melakukan korban bakaran, ya, siapa tahu anakku tadi malam. Jadi apa ya, saya lebih cenderung bahwa setiap hari kita minta ampun sama Tuhan, ya, seperti yang di doa itu. Siapa tahu kita lagi merenung gini, siapa tahu kita lagi mikir cucu kita, siapa tahu kita lagi mikir anak kita, siapa tahu kita lagi mikir seseorang, kemudian kita melukai pikiran kita, ya, dengan mungkin kita mempunyai prediksi atau menuduh atau lain-lain, sehingga itu merupakan satu hal yang tidak berkenan. Karena apa? Endingnya gini saudara, supaya hidup kita ini di hari nantinya, hari pada waktu kedatangannya itu, kita ini kedapatan tidak bercacat dan bercela. Terus ya supaya kita tidak bercacat dan bercela, setiap hari kita koreksi. Oh iya ya, aku tadi marah. Ya, oh iya ya, aku tadi. Supaya apa? Supaya semakin hari kita semakin mengerti bahwa ending ini, ya, jadi tidak bercacat celah ini selalu ada di dalam pikiran kita. Kalau sudah seperti itu, saya yakin bahwa Tuhan pasti akan terpesona. Saya yakin Tuhan akan terpesona. Jadi bukan hanya gerakan gini aja, terpesona, enggak. Tapi saya yakin bahwa Tuhan terpesona, ya. Ayatnya Amsal 28 ayat 13 tadi, pasti disayangi Tuhan. Ya, itu saja renungan yang singkat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh untuk membahas tentang pertobatan Niniwe. Kami yakin bahwa ini bisa menjadi langkah bagi setiap kami yang mendengarkan, melihat bahwa berseru dan berbalik, minta ampun dan berbalik dari yang jahat menjadi yang baik, itu adalah langkah yang harus kami lakukan. Biarlah kiranya setiap kami yang melihat itu bisa melihat dan melakukan apa yang sedang kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, juga Wakil Presiden, juga para menteri, jajaran DPR, dan bahkan sampai kepada di tingkat kami, Bupati, Gubernur, Bupati, bahkan kalian, biarlah kiranya Kau memberkati mereka, Kau berikan roh takut dan taat kepadamu, sehingga apapun keputusan yang diambil hari-hari ini itu adalah keputusan untuk kepentingan
rakyat bangsa Indonesia ini, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa kami supaya pertobatan demi pertobatan itu semakin kami lihat, semakin kami merasakan bahwa tuayan di negara kami, di bangsa ini, semakin hari orang semakin mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami seperti mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kau bawa kami di dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Kau yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.